Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Pilih Udah. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman seputar bagaimana jika pada saat pendaftaran kemarin di SCCN ada beberapa data yang salah input. Nah, untuk menjawab hal tersebut, sebelum saya sampaikan hal itu, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tuh kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk kalian like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa di video ini saya akan membahas mengenai banyaknya pertanyaan teman-teman di kolom komentar tentang bagaimana jadinya jika pada saat pendaftaran kemarin ketika menginput data di SCCN ternyata ada beberapa data yang salah input. Nah, apakah hal ini akan mempengaruhi pemberkasan? Apakah hal ini akan membuat teman-teman gagal di pemberkasan atau tidak? Atau ada cara lain untuk mengatasi hal ini sehingga teman-teman tetap bisa lulus pada saat pemberkasan nantinya? Nah, kalau jawaban dari saya ini berdasarkan pengalaman saya di 2017 kemarin, ketika teman-teman salah input data di SCCN, selama salah inputnya itu bukan dalam kategori manipulasi, misalnya teman-teman salah input nomor ijazah atau teman-teman salah input tanggal ijazah, hal ini tidak akan berpengaruh pada saat pemberkasan nanti. Kenapa? Karena pengalaman saya di 2017, nantinya kita akan diminta untuk membuat semacam riwayat hidup atau daftar riwayat hidup, dan disitu juga akan tertulis lagi nomor ijazah dan juga tanggal ijazahnya. Jadi pada saat pemberkasan itu kita perbaiki lagi data-data kita yang salah pada saat kita mendaftar di SCCN. Dan memang pengalaman saya di 2017 ketika maju untuk menyampaikan berkas-berkas pemberkasan itu tidak lagi diperbandingkan dengan data-data di SCCN. Ya, kecuali memang data-data yang sifatnya manipulasi atau adanya kebohongan. Loh, kok bisa ada kebohongan pada saat pemberkasan? Kan sudah lulus pada saat tahapan pemberkasan, tahapan administrasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat tahapan seleksi administrasi itu tidak seketat pada saat pemberkasan, karena yang kita tahu pastinya jumlah pendaftar itu ada ribuan, sementara tim yang menyeleksi mungkin tidak sampai dari 10. Jadi bisa saja ada beberapa kesalahan yang terjadi di saat tahapan administrasi sehingga akhirnya dia pun lolos pada seleksi administrasi, walaupun mungkin dia memanipulasi datanya. Misalnya manipulasi umur di SCCN, misalnya dia daftar harusnya mungkin umurnya udah lewat tapi dia manipulasi sehingga umurnya masih cukup, dan kebetulan lagi misalnya saat seleksi administrasi panitianya kurang jeli ya. Dan ketika pemberkasan ternyata diketahui bahwa pada saat pemberkasan umurnya sudah lewat. Ingat buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah berumur 35, umur lewat itu dikatakan lewat kalau umur teman-teman di atas 35 pada saat pendaftaran ya, bukan saat pemberkasan. Kalau pemberkasan tuh walaupun teman-teman udah 35 lewat nggak ada masalah. Yang penting pada saat tanggal pendaftaran umur teman-teman belum melewati 35 tahun yang mana itu ada batas maksimal untuk mengikuti tes CPNS. Dan misalnya lagi yang dibutuhkan jurusan anggap aja pendidikan matematika atau matematika, lalu ternyata teman-teman mencoba peruntungan karena teman-teman jurusan pendidikan matematika padahal yang dibutuhkan adalah matematika murni, teman-teman coba aja daftar dan ternyata lulus seleksi administrasi, pada saat pemberkasan ternyata bermasalah. Walaupun teman-teman bukan mau mengakali, tapi mungkin mencoba peruntungan aja, tapi ini bisa mengganggu teman-teman pada saat pemberkasan karena memang tidak sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan pada saat penerimaan ini dilaksanakan. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati buat teman-teman yang kemarin ternyata daftar tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, banyak teman-teman yang menanyakan misalnya, Bang, yang dibutuhkan misalnya manajemen, saya ini manajemen apa gitu, manajemen bisnis, linear nggak ya? Nah, untuk mengetahui linear atau tidak itu saya jurusan kurang paham juga ya kalau jurusan-jurusan lain ya, karena pastinya tiap jurusan punya misalnya ini linear dengan ini dengan ini. Nah, karena saya cuma dari satu jurusan lain, saya juga tidak memahami jurusan-jurusan dari jurusan lain, nantinya dari ilmu-ilmu lain. Jadi
Kalau bertanya linear atau tidak untuk formasi jurusan kalian, itu saya kurang paham, mohon maaf. Nah, kita balik lagi bagaimana dengan berkas-berkas atau kesalahan pada saat input data pada saat pendaftaran SSCN. Jadi intinya sebenarnya nggak ada masalah ya, karena nantinya pada saat pemberkasan kita akan memperbaiki lagi data-data kita ketika kita melakukan salah input, selama lagi-lagi saya bilang selama itu sifatnya tidak memanipulasi atau tidak ada kebohongan atau sifatnya tidak fatal, seperti misalnya beda jurusan tadi. Kalau cuma salah input ijazah, nomor ijazah tuh nggak ada masalah ya. Kalau juga ada misalnya salah ketik nama, misalnya harusnya ibaratnya falah ya, tiba-tiba kebalik jadi falhah, nah itu kan kebalik. Nah ini pada saat pemberkasan bisa teman-teman memperbaiki ya. Dan juga misalnya penulisan gelar, harusnya mungkin SE atau ada penulisan salah gelar, itu juga bisa diperbaiki lah intinya pada saat pemberkasan. Intinya sebenarnya pada saat pemberkasan itu kita mengulang lagi, berbeda lagi dengan STN. Daftar STN itu udah lewat lah ibaratnya. Saat ini pemberkasan, berkasnya baru berdasarkan benar-benar bukti nyata. Selama teman-teman bisa melampirkan fisiknya bahwa misalnya ini loh data saya yang benar, itu gak ada masalah. Kecuali misalnya fisiknya pun juga salah. Nah ini makanya buat teman-teman yang misalnya ada perbedaan data, sebaiknya perbaiki aja sebenarnya. Dan sekarang pun waktunya pasti banyak ya. Takutnya ada beberapa panitia yang mungkin orangnya saklek dan tidak menerima perbedaan sedikit pun. Nah ini sangat disayangkan lagi. Dan juga data-data identitas kita itu memang harus sama semua, karena persoalan kita nggak cuma untuk pembuatan pemberkasan ini aja. Kalau misalnya suatu hari nanti teman-teman pengen bikin paspor, ternyata ada data yang salah, jangankan salah, misalnya yang namanya ada spasi dengan yang tidak ada spasi, itu aja akan mempengaruhi teman-teman misalnya mau buat paspor. Teman-teman bisa disuruh pulang untuk memperbaiki datanya dulu. Nah ini pentingnya teman-teman untuk mengecek lagi data teman-teman apakah semuanya sudah sama, sehingga teman-teman tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi was-was untuk melakukan tahapan pemberkasan. Nah misalnya untuk beberapa dokumen yang tidak bisa dirubah lagi datanya, seperti ijazah kan susah yang rubahnya, mintalah surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dari SD, minta sama SD. Kalau dari kampus, saya minta dari kampusnya. Surat pernyataan itu sudah cukup kuat kok, selama itu surat pernyataan dikeluarkan oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kalau KTP teman-teman pasti bisa perbaiki dengan mudah di Dukcapil. Oke, terima kasih teman-teman, itu tadi penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan kalian seputar bagaimana jadinya jika teman-teman salah input data di SSCN pada saat pendaftaran. Apakah nantinya mempengaruhi pada saat pemberkasan? Jawabannya, selama itu tidak memanipulasi atau tidak ada kebohongan, maka tidak ada masalah, karena nantinya akan diperbaiki pada saat pemberkasan CPNS dilaksanakan. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilauda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.